Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Ibu Nur Aini. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pada hari ini kita telah memasuki pada tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan. Pada pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah menyimak video teks tentang proklamasi kemerdekaan, peserta didik mampu menuliskan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, setelah menyimak video, peserta didik mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang ketiga, setelah menyimak video informasi tentang tumbuhan dan habitatnya, peserta didik mampu menuliskan dalam diagram Freyer cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan tepat. Nah, anak-anak, pada tanggal berapa bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaannya? Ya, pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Pada tanggal tersebut, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno untuk pertama kalinya memiliki sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Berikut bunyi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku bangsa yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, coba sekarang kalian simak teks tentang sejarah proklamasi Indonesia berikut ini. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini menjadi kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudirro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Sekarang kalian sudah tahu sejarah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang selalu dibacakan setiap upacara tanggal 17 Agustus. Nah, sekarang coba kalian tuliskan informasi penting dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut.
Tuliskan pada peta pikiran menggunakan kata tanya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Masih ingatkah kalian kata tanya apa untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi? Kata tanya siapa untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kata tanya mengapa untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Dan kata tanya di mana untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Nah, sekarang Ibu berikan satu contoh yang menggunakan kata tanya apa. Apa yang terjadi pada kota Hiroshima dan Nagasaki pada bulan Agustus 1945? Jawabannya, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh tentara Amerika Serikat. Contoh berikutnya, kita menggunakan kata tanya di mana. Di mana teks proklamasi ditulis? Di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol, nomor 1. Nah, sekarang buatlah peta pikiran proklamasi kemerdekaan Indonesia di buku tulismu ya. Ibu yakin kalian pasti bisa. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, serta suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Walaupun sempat terjadi perbedaan pendapat, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, sebagai pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini disebut de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain yang disebut de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Dan yang kelima, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajah. Dengan memproklamirkan kemerdekaan, Indonesia menjadi negara yang bebas dari penjajahan. Dan untuk itu, seluruh bangsa Indonesia menyesuaikan diri sebagai bangsa yang merdeka. Seperti pepatah yang berbunyi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pepatah ini bermakna, apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Begitu pula tumbuhan. Untuk keberlangsungan hidupnya, tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai lingkungannya. Apakah adaptasi itu? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Lingkungan tempat makhluk hidup disebut habitat. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang beradaptasi di lingkungan yang panas dan kering. Ciri-ciri tumbuhan xerofit adalah ukuran daunnya kecil dan biasanya berduri untuk mengurangi penguapan.
Yang kedua, tumbuhan ini punya akar yang panjang, gunanya untuk mencari air sampai ke dalam. Yang ketiga, batangnya tebal, juga berguna untuk menyimpan cadangan air. Yang keempat, permukaan batangnya dilapisi lapisan seperti lilin. Lapisan ini juga berguna untuk mengurangi penguapan. Contoh dari tumbuhan xerophyt adalah kaktus, lidah buaya, buah naga, kurma, adenium, sansevieria. Kemudian yang kedua adalah hidrophyt. Hidrophyt adalah tumbuhan yang hidup di tempat basah atau malah hidup di air, sesuai dengan kata hidro yang artinya air. Ciri tumbuhan hidrophyt adalah terapung di atas air, mempunyai permukaan daun yang lebar, batangnya menggembung seperti berongga berisi udara, sehingga bisa membuat mengapung di air seperti pelampung. Kemudian akarnya kecil sehingga air mudah menyerap ke seluruh daun. Contoh dari hidrophyt adalah teratai, enceng gondok, kiambang, dan kangkung. Selanjutnya, higrophyt. Higrophyt merupakan tumbuhan yang bisa bertahan hidup di daerah yang lembab. Biasanya tumbuhan ini hidup di hutan. Ciri-ciri tumbuhan higrophyt adalah berdaun tipis dan lebar, punya banyak stomata atau celah-celah kecil pada daun. Contohnya, tumbuhan paku, lumut, gandarusa, dan dedalu. Jenis selanjutnya adalah halophyt. Halophyt adalah tumbuhan yang tahan hidup di tempat asin, seperti pantai atau laut. Tumbuhan ini tahan terhadap lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Ciri-ciri tumbuhan halophyt adalah punya akar yang sangat kuat. Separuh badannya biasanya tergenang di air. Akarnya ada tertanam di bawah air dan ada yang di permukaan air. Contoh dari tanaman halophyt adalah mangrove atau pohon bakau. Yang selanjutnya, mesophyt. Nah, kalau mesophyt ini adalah tumbuhan yang biasa hidup di lingkungan yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Tumbuhan ini mudah ditemukan di lingkungan tempat tinggal kita. Mesophyt ini ada yang masuk ke dalam golongan tumbuhan berkayu dan ada juga yang rerumputan. Ciri-ciri tumbuhan mesophyt adalah akarnya tumbuh pesat dan bercabang. Daunnya biasanya tipis dan lebar. Stomatanya biasa berada di bawah daun untuk menghindari penguapan yang berlebihan. Contoh tumbuhan mesophyt yaitu apel, mangga, nangka, pisang, pepaya, dan juga rerumputan. Selain tumbuhan di atas, ada juga tumbuhan yang hidup di lingkungan miskin nitrogen. Contohnya kantong semar dan Venus. Kantong semar memakan serangga agar kebutuhan nitrogennya terpenuhi dengan cara mengeluarkan cairan manis pada bunga kantong semar untuk menarik serangga agar masuk ke kantongnya. Di dalam kantong terdapat lapisan lengket sehingga menyebabkan serangga yang masuk tidak dapat keluar lagi. Tumbuhan juga melakukan adaptasi untuk berkembang biak, contohnya pada bunga Rafflesia. Tanaman Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga, biasanya lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Selain menyesuaikan diri dengan lingkungan, tumbuhan juga melindungi diri untuk mempertahankan hidupnya. Berikut contoh penyesuaian diri yang dilakukan tumbuhan dalam melindungi diri. Yang pertama, memiliki duri. Contohnya mawar, bougainville, rotan, salak, dan durian. Yang kedua, memiliki rambut halus. Contohnya pada tanaman bambu, jagung, terung, dan tebu. Yang ketiga, memiliki daun yang tajam. Contohnya nanas, lidah buaya, kaktus. Yang keempat, menghasilkan getah seperti sawo, pepaya, karet, mangga, patah tulang, dan nangka. Dan yang kelima, menghasilkan racun seperti kecubung dan jarak. Jadi, tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya untuk mempertahankan hidupnya
dan melindungi dirinya. Sampai di sini dulu materi kita kali ini. Sampai berjumpa lagi pada materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas.